Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Like First, pertemuan yang keempat, membahas tentang kitab usul tafsir dan pandangan pandangan pro dan kontra terhadap Al-Quran. Yang pada malam hari ini kita akan membahas satu tokoh, yaitu Goldziher ya. Langsung saja, teman-teman semuanya, kita mulai. Dimulai dari Kang Hanafi, yakni membahas tentang kitab usul tafsir sampai jam, berarti eh, kurang 14, berarti 45, berarti jam 21.15. 15 siap. Siap, maka silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Oke, teman-teman semua yang sudah hadir, ada Teh Citra ya, insyaallah. Dan Kang Hadid, juga Kang Fajar. Selamat datang Wilujeng Sumping. Oke, jadi insyaallah hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan usul fiqh tafsir ya. Kemarin sudah dibahas sini dulu ya tentang Al-Quran, yang bahas tentang Al-Quran, pengertian Al-Quran, plus tentang eh, definisi Al-Quran ya, definisi Al-Quran, terus kemarin nama-nama Al-Quran ya, dan sifat-sifat Al-Quran, seperti itu. Nah, sekarang masuk ke pembahasan eh, salah satu cabang dari ulumul Quran ya, gitu. Jadi kebetulan Alhamdulillah sudah ada anak buatkan materinya, Nuzul Quran, matan, kemudian ada syarahnya, terjemahan. Jadi ini sudah Anda terjemahkan plus syarah yang ditulis oleh uh, Syekh Utsaimin juga ya, Anda terjemahkan. Nanti sekalian dikoreksi hari ini, sekalian dibaca insya Allah taala. Nah, ini matan seperti biasa ya, kita baca dulu. Siapa yang mau baca? Mangga dari sini ya, Nuzul Quran, atau lebih enak dari kitabnya langsung gitu. Mangga Kang Hadir, Fajar Pak Hadir. atau Ya, Citra atau misalnya hadir. Hadid. Kang Hadid ya. Boleh. Cobain lagi. Mangga Kang Hadid. Qala mu'alifu rahimahullah ta'ala. Nazal al-Qur'anu awwala ma nazala ala Rasulillah Judulnya sallallahu lah. alaihi wasallam. Eh, Judulnya dari dulu ya. judul ya. Nuzulul Qur'ani. Ya. Nazal al-Qur'anu awwala ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri. Fi Ramadhani Ya. qala Allah ta'ala Ramadan. fi Ramadhana. Oh ya. Qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan ayat lainnya, Inna Ya. anzalnahu fi lailatim mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Lalu di ayat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Lanjut. Insya Allah ya. Cukup cukup. Nah, pada pertama ya, ini penjelasan tentang nuzul Quran. Nuzul ya. Nuzul Quran adalah turunnya Al-Quran. Nah, di sini jelaskan nanti tentang turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Oke, kita langsung bahas di sini ya. Nah, jadi saya memulai dengan nazal Al-Quranu awwala ma nazala ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadana. Dibaca Ramadana, dia ganun sarif ya, karena diakhiri oleh anun. Gitu ya, dia sifat yang diakhiri oleh anun gitu. Oke. Kemudian apa dalilnya? Dalilnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, kemudian ditafsirkan di ayat lain inna
anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, jadi Lailatul Mubarakah adalah tafsir dari Lailatul Qadar. Ya, ini termasuk tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Di Lailatul Qadar itu apa? Adalah Lailah Mubarakah, gitu ya. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami Allah SWT ya adalah yang memberikan peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, fiha fi lailah ya di malam tersebut yufraqu kullu amrin hakim. Dipisahkan atau kalau di sini terjemahannya apa ya? Eh, dijelaskan ya. Jadi yufraqu di sini terjemahannya adalah dijelaskan. Nah, dijelaskan di sini ditafsirkan ya. Jadi Halo, jadi hilang suaranya. Ya, hilang. Kan, Oke, Assalamualaikum. Tes, suaranya tes. nggak Nah, kedengaran. dah sekarang ada. Tes, tes. Kepencet. Punten. Semuanya tadi. Tes, sampai mana tadi? Sampai Gayar Munsharif. Film Sarif ya. Oh, jauh berarti. Jadi ini tadi itu mana ya? Fi Ramadana ya, dibaca Fi Ramadana karena dia isim ghair munsharif. Ghair munsharif karena diakhiri oleh anun ya. Sifat yang diakhiri oleh anun ya. Ani seperti itu. Anun, alif dan nun. Oke, kemudian apa dalilnya? Atau jemaah dulu ya. Jadi Al-Qur'an pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW pada malam yang penuh kemuliaan. Ya, filetin qadri fi Ramadan. Nah, kemuliaan adalah ini terjemahan plus penafsiran dari dua ayat langsung ya. Jadi kenapa Lailatul Qadar kemuliaan karena ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Mati lagi, mati lagi. Aduh, ternyata baterainya matinya. Aduh, qadarullah syafa'al. Oke, tadi sampai ini ayat ya. Nah, jadi Lailatul Qadar dalam ayat ini ditafsirkan oleh surat Ad-Dukhan ya, ayat 3. Fi lailatin mubarakah. Gitu, inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Dan ayat ini, surat Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, jadi Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW pada malam yang penuh kemuliaan. Itu adalah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan adalah penafsiran dari ayat ini Al-Baqarah 185 ya. Jadi Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh tiga ayat. Ayat Al-Qadar ayat 1, Ad-Dukhan ayat 3 dan Al-Baqarah ayat 185. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan gitu. Nah, kemudian Lailatul Qadar lebih eksplisit lagi dijelaskan di 10 hari terakhir itu di hadis Nabi ya. Seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana firman Allah Ta'ala dalilnya adalah sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Ya, kemudian sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi yaitu Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah pemberi peringatan. Pada malam itu jelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, dijelaskan ya. Nah, jadi kata dijelaskan di sini adalah penafsiran dari kata yufraku. Ya, yufraku sendiri asal katanya bermakna pembagian atau pelepasan dari satu sisi ke sisi lain. Nah, tapi di sini jelaskan apa ditafsirkan sebagai penjelas ya. Jadi yufraku ma'nahu yubayyin ya menjelaskan fiha filatil qadar yubayyin kulla amrin hakim ya. Segala urusan dijelaskan secara penuh hikmah. Nah, apa yang dijelaskan walau alam ya. Ini perkara gaib kita nggak tahu ya. Tidak ada tafsir menjelaskan apa yang dijelaskan di situ. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian surat Al-Baqarah, bulan Ramadan adalah bulan yang dalam diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan batil ya. Nah itu. Jadi Al-Quran, jadi ayat ini atau perkataan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sekali ya. Itu ada syarahnya di Syekh Utsaimin di bawah gitu ya. Syarahnya adalah nah, ucapan Al-Quran yang diturunkan pertama kali maksudnya adalah bulan
bukan seluruh Al-Quran diturunkan sekaligus, melainkan permulaan turunnya terjadi pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Yang maksud di sini adalah nuzul secara kali pertama ya dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah melalui perantara Jibril. Ya, sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi ada dua kali turun dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah melalui perantara Jibril. Kemudian yang kedua nanti berangsur-angsur dari Muhammad SAW ke dari ini ya, dari Baitul Izzah, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi disimpan dulu di Baitul Izzah di bulan Ramadan. Nah, kemudian secara 40 tahun diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, mereka permulaan turunnya terjadi pada malam Qadar di bulan Ramadan. Adapun dalil tentang turunnya di malam Qadar adalah firman Allah Ta'ala tadi ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian adukhan juga sama inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dan syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Gitu ya. Dari sini kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan. Maka pernyataan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maksudnya adalah awal turunnya terjadi di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada penjelasan lain, ya bahwasanya sebelum bulan Ramadan, ya wahyu telah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Nah, ini dijelaskan di Sahih Bukhari bab pertama, yaitu adalah Badul Wahyi ya. Eh, apa? Bab pertama di Bukhari. Eh, Betul, betul. iya, Badul Wahyi ya, sahih ya. Nah, gitu. Itu adalah di situ dijelaskan dari hadis Aisyah, kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan turunnya Al-Quran. Wahyu ya, wahyu pertama. Jadi wahyu pertama itu berupa, ada dijelaskan di sini. Wahyu telah datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk mimpi yang benar, ru'ya sadiqah. Beliau melihat dalam mimpinya sesuatu yang nyata dan terbukti seperti cahaya fajar yang menyingsing di pagi hari. Itu ya, kalau dalam teks Arabnya adalah falak subhi ya, seperti fajar di pagi hari ya. Di sini ada, kita bahas seperti itu. Nah, itu penjelasan dari kalimat yang pertama. Gitu. Belum selesai ya. Gitu. Nah, kemudian permulaan mimpi ini terjadi pada bulan Rabiul Awal ya. Jadi kan Al-Qur'an turun Ramadan ya. Gitu. Nah, dari Rabiul Awal 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah turun wahyu, bukan berupa risalah tapi berupa ru'yah, mimpi ya. Sehingga tersisa 6 bulan hingga datangnya Ramadan, yakni Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Nah, kemudian barulah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi di bulan Ramadan. Ya, ini diturunkan secara eh, ini ya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, kemudian sebagai ulama berkata, inilah rahasia dari sabda Nabi Muhammad SAW. Mimpi yang benar merupakan satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya, hal ini karena masa risalah kenabian SAW berlangsung selama 23 tahun dan setengah tahun. Ya, jadi 23 tahun ditambahkan setengah tahun, yaitu 6 bulan tadi. Gitu. Jadi sebenarnya 23 tahun plus 6 bulan, setengah tahun. Sehingga mimpi yang benar menjadi satu bagian dari 46 bagian kenabian. Ya. Dan Allah lah yang maha mengetahui. Jadi usia Nabi Muhammad SAW, ya kesimpulannya di sini, Al-Quran diturun kepada Nabi Muhammad pada usia 40 tahun. Ya, gitu. Seperti itu. Nah, kita mulai lagi di atas ya. Nah, selanjutnya, yang ini, wakana umur. Boleh dibaca? Teh Eh, boleh teh. Teh Cid, mangga, Teh Cid, biar rame ya. Wah, Teh Citra ini ya, di mute ya. Jangan aku, di sini udah malam banget. Kakakku udah pada tidur. Nanti suara aku gede. Wah, Teh Citra sedang ini di kampung halaman. Iya, Oh, sudah malam Masya ya. Allah. Subhanallah. Kirain Boleh yang masih di lain ya. Bungkur. enggak. Nanti. Ya. Kang San ya. San. San. Siapa ini San? Mangga, Kang San. Santi Hanafi. Sanestra. Inti. Iya, mangga. Inisial. Iya, Teh Menang Santi. itu hanya listener aja. Oh,
Mustami ya. Deg-degan, tak can siap ya. Wijan dan Mustami heula. Iya. Siap, mangga. Berarti Kang Hadid ya, mangga Kang Hadid lagi ya. Ngajarin atau visi baru nyobian, Kang Fajar. Itu kok kayak ada kepotong gak ya? Wakana Umaru langsung an Nabi gitu. Ini umur. Wa kana umurun nabi, Oh, umur nabi. kirain Umar. Ada Kang Habib tuh. Mana Habib ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Kang Habib. Iqra. Assalamualaikum ya Ustaz Hanafi, insyaallah ana uridu sa Waalaikumsalam. Turidu Iqra kiraah. ya Syekh Habib. Iqra. ya Rob ana baru ngerenghap malu ada teteh teh Citra Maru sama Bang San. Saya mah penyimak dulu aja. Itu Teh Santi bukan Bang. Mas Habib biasa. Iqra. Allahu Wah, Akbar. ngareng pula. Keun kalau saya disalah-salahin juga karena pembelajar. Bismillah Ustaz, ana uridu sa ujarib. Iya, yang sini Wak, ya. Nah, Naam. paragraf kedua Bismillah. Kang Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana umrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aula Awwala astagfirullahaladzim awwala ma nazzala alaihi arba'inu arba'ina arba'ina sanatan alal alal mutasyahwaro masyhuri alal masyhuri inda ahlil ilmi wa qad ru wa qad ruwiya ruwiya an ibna Abbasin ani bani Abbasin ani bani Abbasin radhiyallahu anhuma wa at wa ata wa ata wa sa'i wa ata'i wa sa'idu in wa sa'idin wa sa'idi wa binil sa'idin musayyib wa sa'idin ibnil masib musayyib musayyib wa ghairihim wa hadhihi sunnu innu wa hadhihi sinnu wa hadhihi sinnu wa hiya allati wa hiya allati kunu yallati wa kunu yakunu biha biha yakunu biha balahu ba bulughur balugun balugur bulu bulu bulughul bigulubun bigulu bulughul rusdi bulu bulu bu bulugu bulug bulugur rusdi bulughul maram. Nah, ada oh bulugur rusdi wa wa kamali wa kamali wa kamalu al aqlu wa kamalul tamam aqli wa wa tamalul tamamul aqli wa tamamul idraki. mumtaz ya insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sadaqallahul adzim.
Insya Masya Allah. Allah, Tuntas sadaqallahul ya. azim. Syukran Ustaz Hanafi. Ya, Teh apa Citra ya? ini mah serius, Teh Citra serius ini mah belajar. Nanti dicek lagi lah. Syukran Ya, Ustaz. siap. Lanjut, Afwan, lanjut. Alhamdulillah. Ya. Oke, jadi paragraf dua, wakana umrun Nabi SAW. Ya. Jadi bisa baca dua, bisa wakana umuru atau wakana umru gitu. Kalau di buku lain ya, seperti di syarahnya itu dibacanya umuru gitu ya. Umru ya. Di buku lain ada cetakan lain dibacanya umuru gitu. Wakana umrun Nabi SAW awwala ma nazala alaihi arba'ina sanatan alal masyhuri inda ahli ilmi. Ya, jadi umur Nabi Muhammad SAW pada saat diturunkannya wahyu pertama itu adalah arba'ina sanah, umur 40 tahun, alal masyhuri inda ahli ilmi, sesuai apa yang disepakati atau terkenal di kalangan ahli ilmi atau ulama. Ya, wa qad ruwiya an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa Atha'in wa Sa'id bin al-Musayyib wa ghairihi. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kemudian Atha dan Sa'id bin al-Musayyib ya, dan ulama lainnya. Gitu ya. Wa hadha sin hiya allati yakunu biha bulughur rusydi wa kamalul aqli wa tamamul idrak. Ya, wa hadhihi sin. Ya, sin di sini maksudnya adalah arba'in. Dan umur arba'in ini adalah umur yang paling matang-matangnya bagi seseorang. Ya, yakunu biha bulughur rusydi. Ya, bulugh itu artinya sampai pada titiknya. Ya, maka sering kita ini ya, ada orang yang balik. Nah, balik itu maksudnya apa? Balik adalah menuju atau sampai pada tahap di mana dia berubah menjadi lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, ar-rusydi maksudnya di sini adalah pembimbingan ya. Maksudnya dia bisa terbimbing dengan sempurna ya. Kemudian wa kamalul aqli, dan akalnya telah mumpuni ya, kamal artinya sempurna juga, wa tamamul idraki, dan pengetahuannya sudah mencapai puncaknya. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwasanya umur 40 tahun adalah umur yang golden age ya kalau di bahasa kita sekarang. Umur 40 tahun. Di mana kekuatan pikiran, tubuh dan pikiran dan juga hati itu adalah mencapai puncaknya. Seperti itu ya. Nah, dijelaskan juga tadi di syarahnya ya, seperti itu. Oke, udah selanjutnya. Waladzi nazala bil Qur'ani min indillahi ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibrilu ahadul malaikatil muqarrabin al kiram. Ya. Nah, kemudian orang yang bukan orang ya. Jadi yang turun bersama Al-Qur'an itu siapa? Dari Allah kepada Nabi, yaitu adalah Jibrilu ahadul malaikatil muqarrabin al kiram. Itu adalah Jibril alaihissalam, salah satu dari malaikat yang terdekat dan yang paling mulia di sisi Allah. Ya, kalau Allah Taala anil Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Al-Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin arabiyyin mubin. Ya, ini surat Asy-Syu'ara ya ayat 192 sampai 195 itu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran, dibawa oleh siapa dan dengan bahasa apa. Kemudian kepada siapa ya? Dari siapa kepada siapa, dari siapa lagi kepada siapa, dan seperti apa turunnya. Gitu ya. Ayat pertama, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, wa innahu maksudnya di sini, dan sungguhnya Al-Qur'an latanzilu rabbil alamin. Ya. Dalam syarahnya dijelaskan bahwasanya di ayat ini, ayat pertama 192 ada dua muakkid ya. Dua penegasan. Pertama adalah kata inna, dan kedua adalah huruf lam ya. Huruf lam di sini menunjukkan bahwasanya benar-benar adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menurunkan Al-Qur'an itu ya. Nazala bihi ruhul amin. Ya, Al-Qur'an turun bersamaan dengan Jibril alaihissalam. Maksudnya diturunkan oleh Jibril. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ala qalbika maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW ya, litakuna minal munzirin, agar terjemahannya apa di sini ya? Terjemahannya adalah agar menjadi ya, gitu. Sebentar, di sini ada syarahnya, litakuna. Nah, litakuna agar engkau menjadi ya. Nah, huruf lam di sini adalah lam ta'lil, yaitu agar Nabi Muhammad SAW menjadi bagian dari pemberi peringatan. Bilisanin maksudnya apa? Terkait dengan kata nazala, jadi muta'alliq bi kalimat nazala. Ya, artinya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, yaitu bahasa yang digunakan oleh bangsa Arab yang dari Rasulullah SAW berasal. Ya, bilisanin Arabiyyin mubin. Nah, kata mubin, eh
menurut Syekh Utsaimin ya dijelaskan bahwa mubin itu mengandung dua makna. Pertama mubin bermakna bayin, yang kedua mubin bermakna mubayyin. Ya, kalau bayin itu masdarnya, kalau mubayyin adalah isim fa'ilnya. Nah, kalau bayin maka kita terjemahkan dia jelas ya, penjelasan ya, penjelasan. Maksudnya dirinya Al-Qur'an itu adalah jelas sebagai penjelasan dan juga mubayyin yang menjelaskan kepada orang lain. Gitu. Nah, maka ada pertanyaan di sini. Ya, mubayyin artinya jelas. Apakah maksudnya? Jelas pada diri sendiri kah atau menjelaskan kepada orang lain? Maka jawabannya keduanya adalah sifat dari kata mubin. Ya, dari Al-Qur'an maksudnya. Nah, Al-Qur'an jelas pada dirinya sendiri dan juga menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan dengan bahasa Arab, bahasa yang jelas. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kesimpulannya ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi Allah, perantara antara Allah dan Rasulnya adalah malaikat Jibril, dan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Nah, dalam buku ini dijelaskan insya Allah Ta'ala hukum-hukum terkait dengan menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lain. Ya, gitu. Secara umum hukumnya adalah haram. Dalam buku ini dijelaskan haram ya menerjemahkan Al-Quran secara tekstual. Ya, harus secara kontekstual atau tafsirnya itu baru boleh. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya waqad kana li Jibril alaihi salam min as-sifatil hamidatil azimah min al-karam wal quwwah wal qurb min Allah taala wal makanah wal ihtiram bainal malaikah wal amanah wal husn wat taharah ma ja'alahu ahlan li an yakuna Rasulullah Rasulullah taala biwahyihi ila rasulihi. Qala ta'ala innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Kemudian yang lainnya adalah 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ya, terjemahnya apa? Di sini ya, gitu. Jadi waqad kana Jibril alaihissalam minas sifatil hamidatil azimati. Ya, jadi Jibril alaihissalam memiliki sifat-sifat yang mulia yang agung seperti al-karam, kedermawanan ya, al-quwwah, kekuatan, al-qurbu minallahi ta'ala, ya kedekatan dengan Allah Ta'ala. Gitu. Jadi Jibril itu kenapa harus kita bahas di sini? Karena Jibril adalah perantara dari wahyu. Gitu ya. Jibril adalah perantara wahyu yang mana setiap yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka dia menjadi mulia, gitu ya. Gitu. Malaikat yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sebagai nabi yang paling mulia. Gitu. Maka kan di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulaini Karimaini, ya, dua rasul yang mulia. Itu adalah Rasul minal malaikah, itu Jibril, dan Rasul minal bashar, yaitu adalah Muhammad SAW. Ya, jadi membahasnya kedua makhluk Allah ini ya, Jibril dan Nabi Muhammad SAW adalah kemuliaan. Gitu. Dan Jibril alaihissalam memiliki kemuliaan dibandingkan malaikat-malaikat lainnya. Ya, salah satunya adalah al-quwwah, kemudian al-karam, kemudian al-qurb minallahi taala, al-makanah, kedudukan tinggi di sisi Allah, al-ihtiram bainal malaikah, penghormatan dari malaikat lain, al-amanah, kepercayaan, al-husn, kebaikan, dan at-taharah, kesucian. Ya, semua sifat ini menjadikan layak untuk dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai penyampaian wahyu kepada Rasul, kepada para Rasul. Ya, gitu. Selain Al-Quran juga Jibril menurunkan Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya adalah innahu laqaulu rasulin karim bi quwwatin inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin, dan seterusnya ya. Artinya adalah innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril alaihissalam yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsh, yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Jibril memiliki sifat ini ya. Contoh misalnya muta'in sama amin. Maksudnya di sini adalah di taati ya, lagi dipercaya. Ya, kemudian dzikuwati dari makin maksudnya adalah di sini adalah al-quwwah ya. Kemudian al-ihtiram bainal malaikah ya, seperti itu. Ayat yang lainnya 'allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. An-Najm ya, 5 sampai 7. Yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat Jibril lagi mempunyai keteguhan
Lalu ya Jibril menampakkan diri dengan rupa yang asli ketika dia berada di ufuk yang tinggi ya. Maka ini salah satu menjelaskan juga bahwasanya Jibril punya sayap dan sebagainya. Meskipun itu masih jadi perdebatan apakah hadisnya sahih atau tidak gitu ya. Kemudian sayap Jibril meliputi dari ufuk barat ke timur ya gitu. Itu pun masih jadi perdebatan ya entah sahih atau tidak gitu. Jadi Jibril bisa menunjukkan ini seperti di hadis Jibril ya. Akhbirni anil Islam itu kan Jibril hadisnya sahih itu menjelma sebagai rajulun syadidu bayadi thiyab la yura ahadu atharus safar seterusnya ya. Jadi orang paling ganteng dan paling necis ya. Seperti itu. Ayat yang lainnya adalah Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzi amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Ya. Artinya adalah katakanlah ya Muhammad, Ruhul Kudus itu Jibril menurunkannya Al-Qur'an dari Tuhanmu dengan hak untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang muslim yang berserah diri kepada Allah. Ya, gitu. Ini salah satu kemuliaan dari Jibril alaihissalam. Seperti itu. Nah, ini ayatnya. Kemudian selanjutnya, ini matanya lagi ya. Gitu. Oke, ada yang mau baca? Faqad Allah. Ini pendek ya. Cobalah pendek ini Ustaz. Enggak, Kang Hadid. Waqad bayyanallahu ta'ala lana maf'ul biha ini ausofa oh, Jibril tuh ghairu munsharif bukan? Ibnu Sharif ya, Jibril. Jibril oh berarti Jibril alladzi nazala bil Qur'ani min indihi wa tadullu ala azmil Qur'ani Al-Dhami, wa Al-Dhamun, azami Al-Dhamil Qur'ani. oh, ala azamil Qur'ani wa inayatihi ta'ala fa innahu la yursalu man kana aziman illa bi umuril azimati. Iya, mumtaz ya. Tuh, jadi qad Allah taala lana awsafa Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita ya sifat-sifat dari Jibril alladzi nazala bil Qur'an ya. Jadi Jibril itu adalah sosok malaikat yang membawa Al-Qur'an min indihi wa tadulu ala azamil Qur'an. Ya, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah yang agung wa inatihi ta'ala fa innahu la yursalu man kana aziman illa bil umuril azimah ya. Kita ini menunjukkan betapa agungnya Al-Quran dan perhatian khusus Allah terhadapnya, terhadap Al-Quran. Ya. Sungguh, Allah tidak mengutus makhluk yang mulia seperti Jibril, kecuali untuk urusan-urusan yang agung pula. Ya, gitu. Makanya, soalnya dari ayat-ayat ini muncullah ya, dari kalau kita di SDT, tugasnya para malaikat, Jibril, penyampai wahyu. Gitu. Itu sebenarnya kurang tepat juga ya. Nanti pun tidak hanya itu tugasnya ya. Gitu. Tapi itu adalah tugas paling utama dan paling mulia. Gitu. Oke, nah sarannya mohon maaf belum selesai. Ini syarahnya. Oke, jadi syarahnya kita baca di sini ya. Oke, jadi dari yang tadi syarahnya di sini belum ana terjemahkan ya. Nah, ini syarahnya. Nah, ini. Hadhihi sifatun azimah wa qad ja'at al-adillatu ala hadhihi al-awsaf. Ya, ini adalah sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Jibril alaihissalam. Nah, telah banyak dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat tersebut. Wa minha qauluhu ta'ala, ya di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim, thumma amin. Ya, yang pertama adalah rasulin karim, sifat yang pertama, ya. Yang kedua al-amin. Al-amin. Al-amin ada Nabi Muhammad SAW juga disifati al-amin, juga Jibril alaihissalam. Ya, rasulun karim juga sama Nabi Muhammad disifati rasulun karim, ya. Di ayat yang selanjutnya yang pernah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Ada dua ayat yang sama tapi berbeda setelahnya. Nah, takwir itu menjelaskan Rasulun Karim maksudnya di sini adalah Jibril alaihissalam. Gitu. Kemudian yang kedua adalah innahu laqaulu rasulin karim juga sama ya. Hada dalilun alal karam. Faqaulu ta'ala dzi quwwah. Hada dalil ala quwwah. Wa qaluhu inda dzil arsy ay annahu qaribun minallahi azza wa jalla. Ya, kemudian di ayat lain makin ya. Ini tuh di ayat makin itu inda dzil arsy makin
Indadil. Oh ya, indadil arsy makin. Ya, makin artinya adalah dzu makanah. Ya, memiliki kedudukan yang tinggi di antara malaikat yang lain. Wa qalu muta'in yang senantiasa taat. Wa hadza dalilun ala annahu dzu ihtiramin. Ya, di antara malaikat-malaikat yang lain. Wa qalu tsumma amin. Sama amin ya. Hadhihi amanah. Ya, menunjukkan sifat amanah, tidak pernah apa namanya? Khianat ya terhadap perintah Allah. Meskipun semua malaikat adalah amanah ya, tapi yang paling amanah adalah Jibril alaihissalam. Makanya diberi perintah untuk menurunkan wahyu. Faqaluhu ta'ala wa 'allama syadidul quwa ya. Artinya syiddatu quwwatihi ya. Kekuatannya yang sangat kuat ya. Faqaluhu dzu mirrah artinya adalah memiliki kebaikan gitu. Al Hasan juga ada yang menerjemahkan kegantengan. Ini kurang tepat ya. Jadi Jibril itu ganteng, tampan, tapi di sini maksudnya baik ya. Tapi entah baiknya seperti apa wallahu alam ya, tapi di sini disebutkan Al Hasan ya. Gitu wa qauluhu dzu mirrah juga qala ulama ala hayati hasanah. Nah, ini maksud tadi ya, aiha bentuk yang hasanah, yang indah, bentuk yang indah. Entah ganteng-gantengnya seperti apa. Nah, ditunjukkan oleh penjelmaan Jibril ketika hadis Jibril juga dijelaskan ya bahwasanya Jibril memiliki penampilan yang baik ketika menjelma sebagai seorang lelaki ya berbaju putih seperti itu yang terbaik. Faqala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin ya. Wa hadhil ayah dalilun ala ittisafihi bit taharah ya, memiliki sifat suci ya gitu. Ruhul Qudus ya ini. Gitu dia Ruh Kudus. Itu kalau di Nasrani ya Jibril itu termasuk ya Ruh Kudus ya. Gitu. Karena ada tiga ya. Bunda Maria, kemudian Isa dan Ruh Kudus ya. Gitu. Walihadal awsaf al-azimah allati ittasafa biha Jibril alaihissalam kana ahlan li an yakuna al-hamil li kalamillahi ta'ala. Nah, dengan sifat-sifat yang mulia ini ya, maka eh, Jibril ini ahlan sangatlah pantas li an yakunal hamil untuk menjadi hamil pembawa li kalamillahi ta'ala ya, pembawa dari kalamullah illa rusulihi kepada para rasulnya salawatullahi wasalamuhu alaih. Nah, disebut rusul karena di sini tidak hanya Al-Qur'an tapi juga kitab-kitab lainnya. Waqad bayyana Allah Ta'ala lana awsafa Jibril alladhi nazala bil Qur'an min indih wa hadzal bayan yadullu ala azamatil Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat dari Jibril yang dengannya turun Al-Qur'an, dan ini adalah penjelasan yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah agung karena dibawa oleh malaikat yang agung juga. Wa inayatullahi ta'ala bihi, dan penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an gitu ya, dipilihkan malaikat yang paling mulia, rasul yang paling mulia, itu adalah salah satu upaya Allah Subhanahu wa taala ya, inayatullahi taala untuk menjaga Al-Qur'an. Fainahu la yursalu min man kana aziman illa bil umuril azimah. Ya, tidak diturunkan Al-Qur'an itu kecuali dengan sesuatu yang azim, ya, yang agung. Maka sesuatu yang berhubungan dengan yang agung itu menjadi agung juga, ya. Fakaunullahi yasifu Jibril bi hadhil awsaf al-azimah dalilun ala idhami ala idhami ma ursila bihi ya li'annahu la yursalu bil umril azimah illa man huwa azimun ya, kecuali dia menjadi mulia juga. Walihada yufraqu ar-rajulu baina an yursila al-khadim liya'tiya ilaihi bi apa ini bi khubzin ya minal biqalah wa baina ayursila khadiman akhar ila rais au wazir fayakuna thani a'zama wa ahaqqa minal awal. Gitu yang dijelaskan ini permisalan gitu. Li'annahu la yursila bil umri alima illa man kana wa lihada yufraqu. Nah, oleh karena itu maka dibedakan. Contoh misalnya ada seorang laki, yang pertama uh, ini berarti ya yang pertama membawa roti dari sebuah toko dan seseorang yang mengirim utusan yang lainnya kepada seorang raja atau seorang menteri, maka yang kedua itu lebih utama dan lebih
hormati daripada yang pertama, ya. Yang pertama, yang kedua lebih utama. Karena yang pertama dia hanya mengantarkan roti dari bikolah, bikolah itu toko, ya. Yang kedua dia mengantarkan roti kepada pemimpin atau rais atau wazir, ya, menteri dan sebagainya. Maka eh, yang kedua lebih utama daripada yang pertama, gitu. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah awalu manazala minal Qur'an, ya, dan waktunya habis, ya. Pasal 16, gitu. Oke, nah jadi ini paragraf terakhir yang belum sempat diterjemahkan. Nanti insya Allah di makalahnya ada seperti itu. Ini cara ini belum, gitu. Oke, itu mungkin ya tidak terlalu lama, sedikit saja terkait dengan nuzulul Quran. Gitu. Jadi nuzulul Quran di sini kita berfokus pada siapa yang mengirim, kepada siapa, dan dengan perantara apa, gitu ya. Tadi yang mengirimnya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan dengan perantara bukan perantara, dengan media bahasa Arab yang mubin, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas tentang ayat apa yang pertama kali turun plus dua jenis asbabun nuzul. Pertama ada asbabun nuzul ibtidai dan sababi, ya, yang ada sebab, dan satu lagi ibtidai jol-jol turun, gitu ya. Nanti ada penjelasannya insyaallah taala. Oke, mungkin cukup. Di selanjutnya ini halaman 27, ya. Gitu. Seperti itu. Nah, Teh cukup mungkin ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Gitu. Iya, tadi sempat dibahas eh Goer Munsorib ya, Ana masih apa? Jadi lupa lagi nih. Apa Kira Syarif, ciri-cirinya? cirinya. Ini ada nih. Kira Syarif. Kira Syarif teh sebentar. Lumayan banyak ya Ustadz ya. Jadi Ya, lumayan banyak, jadi agak banyak lupa-lupanya kalau nggak salah banyak ya. Kira Syarif teh ada tiga saja. Dia tuh ada nanti di isim alam, ya. Ada di kata sifat dan juga ada satu lagi teh di eh, isim, ya. Isim maksur, isim mankus. Ada nih materinya sebentar. Ini baru kemarin ada bahas ini. Gitu. Mau dibahas sedikit. Boleh Nah, lah boleh dibahas. ditampil. Nah, ini dikit. Nah, jadi memang, nah, ini isim ghair munsharif, ya. Ada di layarnya, ya. Oh iya Ini ada. ada isim ghair munsharif. Isim yang tidak menerima tanwin. Nah, kata yang pertama pada asalnya isim itu dia kalau tidak alif lam maka ditanwin, ya. Jadi alif lam dan tanwin tidak akan pernah bisa bersatu. Kalau dia alif lam maka ditanwin. Kalau dia tanwin maka tidak ada alif lam. Gitu. Tapi ada juga isim yang tidak bisa ditanwin padahal tidak ada alif lam. Contoh kata Aisyah, gitu ya. Tidak boleh al Aisyatu atau al Aisyatun atau Aisyatun, tidak bisa. Nah, letaknya ada tiga. Pertama ada nama orang, alam, ada kata sifat, kemudian kata benda, al-ism. Nah, kalau kata alam, ya, nama orang, itu ada lima keadaan. Pertama, nama orang yang apa berwazan fu'alu, seperti Umar, Zuhal, dan seterusnya. Kemudian mengikuti wazan fi'il, Yazid, Ahmad, gitu ya. Dari Yazid, ya, Yazid kan fi'il, gitu. Yazidu wa yankusu, Ahmadu, berarti ana Ahmadu, ya. Yahmadu Ahmadu, gitu. Kemudian ditambahkan anu di akhirannya nama orang. Sulaiman, Utsman, Zaidan. Kemudian nama perempuan. Aisyah, Maryam, Sauda. Kemudian Zainab, kemudian Sumayyah, Asia. Sumayyah tuh, Asia tuh, gitu. Kemudian isim alam ma'al ujmah, nama asing, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Jibril juga termasuk. Ya, gitu. Kemudian sifat. Nah, kalau sifat ada yang mengikuti wazan fu'al dan maf'al. Ini yang kalau di surat An-Nisa, ya. Masna wa sulasa wa ruba'. Nah, masna itu nggak bisa di tanwin, ya, karena dia gair musharif. Gitu. Ini termasuk fu'al dan maf'al. Ini untuk angka, ya. Uhad jadi mauhad, suna jadi masna, sulas jadi maslas. Gitu ya. Ini kalau terjemahkan jadi satu satu, dua dua, tiga tiga, empat empat. Gitu. Kemudian ada wazan fi'il, afdol sama asan. Gitu. Kemudian ada ziyatul anun. Ini sifat musyabahah. Kaslan, sakron, kemudian faidon, kaslanu, sakronu, faidonu. Nggak boleh pakai tanwin. Kemudian isim. Ada isim maksur. Diakhiri oleh alif lainah, ya. Kubro, zikro.
kemudian aso, dan seterusnya. Si mamdud, sofro, sohra'u, baydo, gitu. Kemudian ada sifat muntahal jumu, sigoh muntahal jumu, tobib jadi atiba'u, anharu, anwaru, biharu, ya nggak pakai biharun, tapi biharu. Itu saja, hanya ada tiga ya. Isim alam 5, sifat ada 3, isim hanya ada 3. Gitu. Nah, itu yang apa sifat sifat musabahah. Isim ghair musharif ya, 3 letak saja. Ini ada di Jami'ud Durus ya, atau di kitab silsilah teh, di Kisilah kurang lengkap ya. Ada di Jami'ud Durus atau di ini Sarah Juru Sarah, ya Jami'ud Durus, ada Jami'ud Durus Al-Arabiyah lebih lengkap ya. Di ilmu yasar juga ada Ustaz ya? Al-Muyassar ayah. Tapi kurang lengkap. Tapi juga tah jilid 2 jilid 3 nah Oh, gitu. Jilid 1 kan masih secara singkat. Jilid 2 nah belum pernah belajar jilid 2. Gitu. Lengkap di Jami'ud Durus ya. Atau Nahwu Tatbiki ya, karena mah anu kontemporer. Nahwu Tatbiki ada. Sim Ghair Munsharif. Itu pembahasan isi mu'rab mabni gitu. Quran, ya, Hanafi ya. Tadi melanjutkan bab nuzul Quran. Kemudian pada sesi yang kedua tentang pro dan kontra terhadap Al-Quran. Di sini saya akan eh, menampilkan tokoh yang ketiga berarti ya. Eh, nah, tokoh yang ketiga. Nah, ini sesuai apa namanya? Request dari Raden Munawar. Setelah kita membahas Theodor Noldik, kemudian Luxemburg, sekarang yang keempat kita bahas tentang Ignaz Goldziher. Ini sering disebut ya kalau pembahasan tentang hadis sebenarnya. Langsung saja kita bahas yang pertama tentang biodatanya. Bernama Ignaz Goldziher, lahir tahun 1850 ya di Hungaria. Kemudian wafat tahun 1921 di Hungaria juga. Goldziher ini memiliki dua eh, karya yang sangat monumental. Yang pertama ini Muhammedanise Studien, atau ada yang menerjemahkan dengan studi tentang Islam. Kemudian, nah ini baca lah pokoknya. Ya, jadi beliau ini seorang keturunan Yahudi. Yahudi kemudian yang lahir di Hungaria. Nah, jadi Ignaz Goldziher ini paling dikenal yaitu sering membahas tentang ilmu historis. Misalnya hadis. Hadis itu historinya dulu bagaimana dari sisi filologi dan sebagainya. Dan intinya terhadap teks-teks begitu ya, concernnya gitu. Nah, apa saja pokok-pokok pemikiran Goldziher secara umum ya sebenarnya ini bukan tentang Al-Quran saja. Jadi yang pertama, Goldziher ini eh, memberikan statement bahwasanya Islam itu hanya lanjutan dari monoteisme Semitik. Maksudnya Kristen dan Yahudi. Jadi Al-Quran itu cuman nyontek. Islam itu cuman melanjutkan atau nyontek dari agama
Kristen atau Yahudi. Contohnya bagaimana? Contohnya, jadi katanya sebelum Islam itu sudah ada Kristen di Timur Tengah. Nah, Kristen Timur Tengah ini cara ibadahnya itu seperti sholat. Nah, ada sebelum ibadahnya itu berdiri, terus eh, berdoa mungkin seperti takbiratul ihram, terus ada sujudnya, begitu di Kristen Timur itu. Nah, maka Goldziher ini memandang bahwasanya ini mah ngelanjutin agama Kristen Timur itu begitu. Kemudian anggapan yang kedua bahwasanya, nah contohnya yang kedua misalnya saum Asyura ya 10 Muharram yang beranggapan bahwasanya itu sama kayak ajarannya orang-orang Yahudi gitu. Tetapi kan ini yang menjadi perbedaan itu bahwa kita diajarkan untuk saum setelahnya juga untuk menyelisihi Yahudi. Gitu. Kemudian ibadah ke Ka'bah itu maksudnya mempunyai tanah suci lah begitu. Ini sama kayak ajarannya Yahudi Abraham. Dimirip-miripkan dengan ajaran yang sebelumnya dan ini sering diucapkan atau sering diulang-ulang oleh para orientalis gitu bahwa agama Islam itu cuman melanjutkan atau mencontek dari ajaran yang sebelumnya. Kemudian semua lembaga zakat itu badan amal sukarela. Jadi anggapan Goldziher itu sebelum ada syariat zakat itu badan amal itu udah ada. Badan amal sukarela orang kaya bersedekah gitu. Jadi anggapan Goldziher ini, Nabi Muhammad mencari peluang atau menemukan peluang. Oh, ada badan amal, kemudian ada lembaganya, ada yang ngasihnya, ada yang menerimanya. Bikin ini aja, namanya zakat, gitu. Menurut Goldziher begitu. Awalnya cuma sukarela sebenarnya, itu katanya. Kemudian yang keempat, diferensiasi hadis dan sunnah. Jadi Goldziher ini membedakan ada hadis, ada sunnah. Ya, kalau itu hadis ya, menurut Goldziher sendiri itu perkataan Nabi, kemudian yang dilakukan Nabi ya sama seperti yang kita pahami. Tetapi kalau sunnah itu kebiasaan, kebiasaan adat bangsa Arab yang biasanya dilakukan itu sunnah. Jadi eh, misal Rasulullah melakukan apa yang sudah sebenarnya dilakukan bangsa Arab terdahulu, gitu. Melakukan diferensiasi antara hadis dan sunnah. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, skeptisisme atau keraguan terhadap hadis. Ya, Goldziher ini menganggap bahwa hadis itu hanya dongeng. Ya, kalau dalam teksnya itu hanya dongeng semata. Karena apa? Karena hadis itu baru ditulis pada masa dinasti Umayyah, begitu. Tepatnya di Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi hadis itu ditulis pada saat itu. Maka Goldziher ini meragukan apakah benar hadis itu ada, begitu. Kemudian apa? Ada tradisi sanad juga meragukan. Karena ada juga yang beranggapan orientalis yang lainnya bahwasanya penulisan histori itu baru ada setelah masa Nabi Muhammad atau masa para sahabat. Makanya Goldziher meragukan ada
hadis. Gitu. Ini juga kan pernah rame tuh ketika debat siapa Ustadz Syahrin Torik dengan eh, siapa gitu yang meragukan keotentikan hadis. Dan ini juga menjadi dalil orang-orang Quranis yang tidak percaya adanya hadis. Sebenarnya mudah sekali ya kalau orang Quranis itu kan hanya percaya terhadap Al-Quran. Sedangkan banyak kaifiat atau tata cara ibadah yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya sholat. Apakah dijelaskan sholat itu ada ruku, ada sujud, ada bacaan-bacaannya, dan sebagainya. Kecuali dengan penjelasan hadis. Kemudian yang selanjutnya, ini udah ya. Al-Quran itu dipengaruhi, Al-Quran atau hadis ya, dipengaruhi politik dinasti. Contohnya, dalam hadis ya, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada em, rihlah kecuali ketiga tempat ya, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Baitul Maqdis. Kata Goldziher ini sebenarnya politik karena ada khalifah kalau tidak salah eh, kalau tidak salah itu siapa ya? Beranggapan ya karena berseteru ya yang di Mekah dan di Syam sedang berseteru pemimpinnya, maka ada satu sahabat yang disuruh buat hadis bahwasanya bisa kok ibadah atau rihlah ke Baitul Maqdis begitu. Intinya apa? Jangan sampai dia itu ke Masjidil Haram karena sedang berseteru lah begitu. Jadi ada unsur politik ya, unsur politik dalam hadis gitu, ya, supaya tidak bertengkar. Kemudian perbedaan kiroat menunjukkan ketidakteraturan Al-Quran. Ya, sebagaimana kita ketahui perbedaan kiroat misalnya eh, fathah jadi kasroh misalkan. Kemudian ada yang imalah begitu kan. Dalam kiroat-kiroat tertentu itu menunjukkan ketidakteraturan Al-Quran. Yang padahal itu merupakan fleksibilitas. Fleksibilitas yang diturunkan kepada suku-suku tertentu yang itu dibolehkan dan juga masuk ke dalam golongan mutawatir ya, qiraat yang sabah itu mutawatir dan boleh dibacakan dalam sholat. Mutawatir itu apa? Mutawatir banyak periwayatnya gitu, yang mana tidak diragukan lagi keasliannya. Tuh, ini pokok-pokok pikiran Goldziher, Ignaz Goldziher terhadap Al-Quran dan hadis. Begitu. Ya. Dan memang ada ininya lah, nilai plusnya yaitu bahwasanya pemikiran Goldziher ini sangat kritis terhadap sisi historis. Nah ini bisalah kita ambil positifnya bahwasanya kita harus kritik juga terhadap historisnya, kapan diturunkannya, ya. Tapi bukan apa kita ini mengambil pemikiran dari Goldziher ini mengambil semuanya, gitu. Tidak juga. Ada sisi baiknya, ada sisi positifnya yang bisa kita ambil, dan ada juga sisi negatifnya yang harus kita waspadai. Begitu teman-teman semuanya. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada yang sudah hadir di pertemuan yang keempat ini. Dan insya Allah setiap pertemuan akan diupload di YouTube ya sebagai dokumentasi dan arsip ya.
yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Jazakumullah khairan. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan untuk melanjutkan kembali materi-materi kita, murojaah kita, berbagai kitab. Insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa memurojaah intinya. Mengulang kembali pelajaran yang telah kita pelajari. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.